Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, ceria dan bersemangat sekali ya anak-anak didik ibu pagi ini. Baik, kalau begitu ibu akan bersemangat juga untuk menyampaikan pembelajaran hari ini. Nah, pada materi pembelajaran hari ini ibu akan membahas satu teks, yaitu adalah teks fabel yang tercakup dalam KD 3.16, yakni yang berisikan menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas pengertian teks fabel. Yang kedua, struktur yang ada di teks fabel. Kemudian, kita akan menelaah teks fabel. Dan juga yang terakhir, membahas unsur kebahasaan teks fabel. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang fabel. Apa yang dimaksud dengan fabel? Nah, secara etimologi, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel sering juga disebut sebagai cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan binatang saja, tapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Pada cerita fabel menyerupai karakter manusia karena karakter mereka ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Contohnya saja seperti sifat jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat. Mereka juga memiliki karakter yang licik, suka menipu, dan ingin menang sendiri. Cerita fabel tidak hanya ditujukan untuk pada anak-anak saja, tetapi juga kepada orang dewasa. Mengapa demikian? Karena cerita fabel menjadi salah satu sarana yang potensial dalam menanamkan nilai-nilai moral. Kita dapat belajar dan mencontoh karakter-karakter yang baik dari binatang itu agar kamu bisa memiliki sifat yang terpuji. Setelah kita memahami apa itu fabel, kita masuk ke ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel yang pertama yaitu fabel mengambil para tokoh binatang, bukan tokoh para manusia. Nah, uniknya fabel ini ceritanya tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti sifat manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Jadi, ceritanya itu layaknya kehidupan manusia, namun tokohnya para binatang. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang terakhir, fabel menggunakan latar alam seperti contoh hutan, sungai, laut, dan lain-lain. Nah, setelah semuanya tahu apa itu teks fabel, pastinya kita harus tahu juga apa saja struktur yang membangun teks fabel. Hal ini nantinya akan mempermudah kita saat membuat teks fabel dan juga mempermudah kita membedakan teks fabel dengan teks yang lainnya. Nah, jadi teks fabel memiliki 4 bagian dalam strukturnya. Yang pertama ada orientasi, merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Yang kedua ada komplikasi yang merupakan konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Komplikasi di sini berjalan dari awal konflik sampai menuju klimaks. Yang ketiga ada resolusi yang merupakan pemecahan masalah yang terjadi pada bagian komplikasi. Dan yang terakhir ada koda. Jadi koda ini sifatnya boleh ada dan boleh tidak ada ya. Nah, koda merupakan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dari pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Nah, untuk mempermudah kalian dalam memahami teks fabel, Ibu akan memberikan satu contoh dari teks fabel. Untuk itu perhatikan contoh dan pengidentifikasian struktur teks fabel yang berjudul Seekor Rubah dan Seekor Kucing. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang orientasi yang berisikan suatu hari ada seekor rubah dan seekor kucing sedang mengobrol. Rubah adalah hewan yang sombong, yang membual betapa pintarnya dia. Kenapa? Saya tahu setidaknya 1000 cara untuk menjauh dari musuh kita bersama, yaitu anjing, katanya. Nah, tadi itu adalah bagian orientasi. Selanjutnya, kita akan beralih pada bagian komplikasi.
yang berisikan, "Saya hanya tahu satu cara untuk menjauh dari anjing," kata si kucing. "Kamu harus mengajari saya beberapa trik menjauh dari anjing." "Oke, mungkin suatu hari nanti saya akan punya waktu. Saya akan mengajarkan kamu beberapa trik sederhana," jawab rubah enteng. Saat itu mereka mendengar gonggongan dari anjing dari kejauhan. Lama-lama anjing itu datang ke arah mereka. Nah, selanjutnya beralih lagi ke bagian resolusi yang berisikan, "Seketika itu pun kucing berlari ke arah pohon terdekat dan naik ke cabang di luar jangkauan anjing-anjing tersebut." "Ini adalah trik yang satu-satunya aku tahu," kata si kucing. "Mana 1000 trik yang akan kau gunakan?" Rubah itu pun duduk diam di bawah pohon, bertanya-tanya pada dirinya trik apa yang harus dipakai. Sebelum dia akan mengambil keputusan, anjing-anjing tersebut tiba dan anjing itu menghajar rubah dan mencabik-cabiknya. Nah, untuk selanjutnya kita berlanjut pada bagian koda. Nah, untuk bagian koda ini berisikan pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah satu rencana lebih baik daripada 1000 rencana yang masih diragukan. Setelah tadi kalian semua menyimak teks fabel seekor rubah dan seekor kucing, sekarang saatnya kita membahas apa saja ciri tiap struktur teks fabel. Yang pertama, orientasi berisi tentang pengenalan tokoh, latar, watak tokoh. Yang kedua, ada komplikasi yang berisi hubungan sebab akibat yang berisi konflik atau permasalahan yang mulai muncul antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Kemudian, komplikasi juga berisikan bagian konflik yang semula biasa menuju sampai puncak masalah atau klimaks. Nah, ada juga resolusi yang bercirikan bagian yang berisikan penyelesaian masalah. Yang terakhir, ada koda. Koda ini bercirikan nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita. Koda sendiri sifatnya boleh ada, boleh tidak. Nah, setelah kita memahami ciri-ciri fabel, kita juga membahas tentang makna kebahasaan pada fabel. Baik, macam kebahasaan yang pertama yaitu penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan atau padanan kata, sedangkan antonim adalah menerangkan kebalikan makna suatu kata atau yang kita sebut sebagai apa? Benar sekali, sebagai lawan kata. Contoh dari sinonim yaitu, hari ini Sharky si ikan hiu sedang malas makan. Ia meninggalkan saudaranya Muli yang sedang asik menyantap seekor tuna muda. Baik, di sini arti dari kata makan, menyantap adalah hal yang sama, yaitu sama-sama memakan sesuatu. Baik, selanjutnya contoh antonim, yaitu Yuna adalah seorang peri yang sangat cantik dan baik hati. Ia mempunyai seorang saudara kandung yang buruk rupa, bernama Anna. Macam kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung. Nah, apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis. Kemudian cirinya apa? Nah, ciri kalimat langsung ini yaitu kalimat langsung harus ditandai dengan tanda petik 2. Kalimat langsung juga harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian, kalimat langsung dan kalimat mengiring harus dipisahkan dengan tanda koma. Yang keempat, kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca petik 2, ditandai di depan kalimat langsung. Baik, yang terakhir, cara membaca pada kalimat langsung intonasinya harus sedikit ditekan. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Tiba-tiba ikan itu berbicara, "Petani, tolong kembalikanlah aku ke air. Aku masih ingin hidup," pinta ikan. Macam kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kata seru. Nah, kata seru ini tidak bisa digunakan tanpa bantuan tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, dan kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Nah, contoh penggunaan kata seru seperti ini. Oh ya, petani. Bacanya, oh ya, petani, ada satu syarat yang tidak boleh kau langgar jika kita mempunyai anak. Jangan pernah memberitahu bahwa dia adalah keturunan ikan. Macam kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata sandang. Nah,
Apa yang dimaksud dengan kata sandang? Kata sandang berfungsi menentukan kata benda dan kata sifat. Kata sandang ditulis terpisah dari kata-kata yang mengikutinya. Contohnya si. Nah, si ini untuk mengiringi nama tokoh yang menghasilkan atau kurang hormat sebagai panggilan tokoh. Contohnya si semut, si belalang. Nah, selanjutnya ada sang. Sang ini untuk meninggikan martabat seperti sang putri, sang pangeran. Kemudian Sri. Nah, Sri ini untuk menghormati para tokoh raja seperti Sri Paduka, Sri Ratu, dan sebagainya. Nah, kemudian macam kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan keterangan tempat dan keterangan waktu. Mungkin kalian sudah mengetahui keterangan tempat itu apa dan keterangan waktu itu apa. Tapi di sini Ibu akan jelaskan kembali keterangan tempat dan keterangan waktu. Keterangan tempat adalah jenis keterangan yang menunjukkan suatu tempat yang ditandai dengan kata hubung di, ke, dari, di dalam, dan pada. Contohnya, hidup seorang petani miskin dan anjingnya yang setia di daerah Lingga. Nah, yang menunjukkan keterangan tempat yaitu di daerah Lingga. Selanjutnya, keterangan waktu. Keterangan waktu adalah jenis keterangan yang menunjukkan waktu yang ditandai dengan kata hubung, seperti pada, dalam, setelah, sebelum, sesudah, selama, sepanjang, dan temporal seperti kemarin, sekarang, nanti, dan besok. Contoh keterangan waktu yaitu petani miskin itu bahkan hanya bisa makan sekali dalam sehari. Nah, contoh ini yang menunjukkan keterangan waktu yaitu dalam sehari. Baik, sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu harap kalian mengerti dan paham ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu kalian buat kalimat fabel, kemudian kalimat fabel tersebut kalian identifikasikan struktur teksnya. Baik, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.